Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Darussalam 3 yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah dan kemudian akan dilanjutkan dengan ibadah tarawih secara berjamaah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah di mana pada saat kekhalifahan Islam sedang dalam kejayaannya, saat khalifah saat itu dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah seorang pemimpin yang amanah dan beliau menikah dengan cucu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Pada saat beliau diangkat sebagai khalifah, beliau kemudian menyampaikan kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah engkau memilih emas atau memilih aku?" Karena pada saat itu beliau memang mempunyai kekayaan yang memadai. Kemudian istrinya menjawab, "Saya memilih engkau dan tidak memilih emas." Maka pada saat menjabat sebagai khalifah, emas-emas yang dimiliki oleh istri Umar bin Abdul Aziz ini diserahkan ke Baitul Mal. Dan selama perjuangan beliau sebagai khalifah, beliau dikenal sangat hati-hati dalam memanfaatkan fasilitas kekhalifahan. Dikisahkan pada suatu malam, beliau sedang mengerjakan tugas-tugas sebagai khalifah, kemudian datang tamu. Maka pada tamu tersebut beliau bertanya, "Wahai saudaraku, apakah engkau datang berkunjung untuk urusan pribadi atau urusan negara?" "Kenapa kemudian ini engkau tanyakan ya Khalifah?" "Karena jika engkau berkunjung urusan pribadi, maka karena lampu ini dibiayai dari biaya negara, maka lampunya akan dimatikan dan diganti dengan lampu yang milik pribadi." Ini sebuah kisah yang menurut kita semua nampaknya langka di kondisi saat ini. Apalagi dengan fenomena saat ini luar biasa menyedihkan dalam bulan-bulan ini, di mana maraknya kasus korupsi, maraknya juga pencurian yang kadangkala kemudian menyayat hati, menyakiti kita semua dan menyedihkan. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kenapa kemudian orang melakukan kecurangan, kejahatan, korupsi dan sebagainya. Saya ambil dari teori terjadinya kecurangan yang dikemukakan oleh diperkenalkan oleh Donald R. Tracy, seorang pakar kriminolog, yaitu teori fraud triangle. Segitiga kecurangan, segitiga kejahatan. Sudut yang pertama menurut teori tersebut adalah pressure, tekanan. Seseorang berbuat jahat karena dia ada tekanan. Seseorang berbuat curang, seseorang berbuat korupsi karena ada tekanan. Dari manakah tekanan tersebut? Bisa jadi tekanan dari lingkup yang terkecil, dari rumah. Untuk bapak-bapak barangkali sudah pernah merasakan kalau istrinya menyatakan, "Aduh kayaknya ini
mobil sudah tua begitu ya, itu pasti sudah aduh gitu ya. Atau misalnya aduh ini Mas kok gak ganti-ganti gelangnya gitu dan sebagainya. Itu pasti sebuah tekanan. Tanpa meminta pun itu sudah sebuah tekanan kepada seorang suami. Begitupun bisa jadi tekanan dari anak-anak ini, makanya anak-anakku yang pada saat ini hadir, hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi ungkapan yang sederhana, ayah, teman saya HP-nya sudah iPhone 16. Wah, itu sudah menyakitkan bagi seorang ayah. Kenapa? Karena ingin memberikan yang terbaik. Maka hati-hati. Itu bisa jadi pressure terhadap orang tua. Begitupun lingkungan. Begitupun di kantornya bisa jadi ada pressure dari atasan. Kok kamu begitu-begitu saja, begitu ya? Atau dari bawahan. Kok yang lain, pimpinan yang lain bisa memberikan benefit yang lain buat anak buahnya, kenapa Bapak tidak? Itu adalah pressure. Jadi sudut yang pertama adalah tekanan. Tekanan itu bisa datang dari mana saja. Maka kita berupaya bagaimana kemudian mengeliminasi terjadinya tekanan yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah opportunity, peluang. Sekuat apapun tekanannya, kalau tidak ada peluangnya tidak mungkin melakukan kecurangan. Bang Napi slogannya kan terkenal begitu ya, kejahatan tidak semata-mata karena keinginan dari penjahat, tapi bisa jadi karena ada kesempatan. Kesempatan itulah yang kemudian bisa juga kita eliminir dengan cara membuat sistem yang memadai. Kalau di masjid dipasang CCTV begitu dan sebagainya, itu untuk mengeliminasi peluang. Jadi yang pertama adalah tekanan, sudah ada tekanan, ada peluang, maka kemudian yang ketiga adalah rasionalisasi. Rasionalisasi bisa jadi sebuah justifikasi. Kenapa? Saya mau mencurinya juga sedikit kok. Atau untung proyek ini dikelola oleh saya makannya cuma 10%, yang lain mah 20%. Itu adalah rasionalisasi. Jadi sesuatu yang kemudian keliru kita rasionalisasikan dengan pikiran kita bahwa itu kemudian tidak keliru. Dan itulah yang menyebabkan fraud kemudian bisa terjadi. Adanya tekanan, adanya peluang, dan adanya rasionalisasi. Bagaimana kemudian mengupayakan hilangnya hal-hal tersebut? Ya, tentu banyak cara yang bisa dilakukan. Namun yang paling utama adalah dicontohkan oleh pimpinan tertinggi. Dan itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada saat beliau didatangi ketika terjadi pencurian oleh seorang perempuan dari kaum yang terhormat, yang terpandang, yang kemudian masyarakat juga bergunjing, ini orang terpandang, masa kemudian harus dipotong tangan. Karena menurut surat Al-Maidah ayat 38, yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan itu harus dipotong tangan. Maka sepakatlah mengutus orang yang cukup dekat kepada Rasulullah, yaitu Usamah. Dan Usamah menyampaikan, apakah tidak ada kebijaksanaan supaya kemudian tidak dipotong tangan. Rasulullah kemudian menyampaikan bahwa apakah perintah Allah akan kita abaikan. Dan kemudian beliau juga menyampaikan kurang lebih intinya adalah inilah yang menyebabkan rusaknya kaum-kaum terdahulu, di mana hukum ditegakkan hanya kepada kalangan yang lemah, sementara kepada kalangan yang kuat tidak bisa ditegakkan. Golok tajam ke bawah, tumpul ke atas, kurang lebih begitu. Dan kemudian beliau menyampaikan, jikapun yang mencuri itu adalah Fatimah, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Itu adalah sebuah contoh dari Rasulullah di mana aturan itu ditegakkan. Dan akhirnya perempuan yang melakukan pencurian tersebut dihukum sesuai dengan hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu potong tangan. Dan itulah yang menyebabkan kemudian rendahnya tingkat
pencurian di masa kejayaan umat Islam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita peroleh bahwa berbagai tindakan yang merusak tatanan negara kita mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan cara yang benar, yang baik, dan minimalnya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari berbuat kecurangan. Terima kasih, mari kita tutup doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.